Shalom adik-adik semua. Shalom Kak. Wih, sekali lagi ya. Shalom adik-adik semua. Shalom Kak. Wih, semangat banget nih. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah kembali di sore hari ini. Sebelumnya kenalin dulu nih, baru pertama kali lihat kan, aku Kak Florence. Di sebelah kanan aku ada Kak Putri. dan sebelah kiri aku ada Kaki. Yeay. Pasti adik-adik di rumah udah pada gak sabar kan mau memuji memuliakan nama Tuhan. Ya dong Kak. Tapi sebelumnya biar lengkap kita harus doa pembuka dulu nih. Oke. Dipimpin oleh Kak Putri. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan hingga pada sore hari ini Tuhan masih beri kesempatan kami untuk beribadah online di rumah Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami biar Tuhan kami bisa memuji dan memuliakan Nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, kita mau memuji nama Tuhan nih. Kita angkat lagu pujian. Yesus, angkat bebanku dan buang ke laut. Oke. Yuk Kak. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu di sore hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Kak Vina, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-firman yang disampaikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan bisa kami duduk tenang, diam, dan mendengarkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, kalian masih bersuka cita ya. Seger-seger semua sore ini. Halo semuanya.
Yuk, kalian udah duduk tenang, mau dengarkan cerita firman Tuhan. Kakak senang sekali, kakak bersuka cita sekali. Adik-adik, kakak pengen nanya nih sama kalian. Kalian pernah gak sih ikut lomba atau pertandingan gitu? Pernah ya? Pasti dong, kan kita di sekolah minggu aja sering kan kita mengadakan lomba pertandingan. Nih, kalau misalkan nih kalian yang gede-gede gitu, tiba-tiba lawannya yang masih TK, yang masih belum sekolah, masih kecil. Wah, pasti kalian akan berharap, wah ini sih gampang banget kak, gampang banget aku kalahin. Udah pastilah aku jadi juaranya, ya kan? Tapi kalau misalkan tiba-tiba kalian tanding tapi kalah, gimana rasanya? Pasti gemes banget kan? Wah, pasti kalian kepikiran terus nih, apa yang salah ya? Kenapa aku bisa kalah? Padahal kan aku udah kelas 4 SD, lawan aku masih umurnya 4 tahun. Tapi kok aku bisa kalah, kenapa ya? Pasti kalian akan bertanya-tanya, kalian akan pikirin gitu, iya kan? Pasti ada lah yang, atau misalkan kalian bertanding sama teman sekelas, tapi kayaknya dari fisik dia nggak bisa ngalahin kalian, tapi hasilnya ternyata kalian tetap kalah. Waduh, pasti itu rasanya gemes banget dalam hati kalian. Nah, itu yang terjadi tuh adik-adik sama bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel di bawah pimpinannya Yosua, dia merebut kota Yeriko. Kalian tahu kan kisahnya, gimana caranya mereka meruntuhkan tembok Yeriko? Iya, hanya dengan mengelilingi setiap hari sekali, sambil mereka meniup sangkakala dan mereka gak boleh ngomong apa-apa. Begitu hari yang ke-7 mereka keliling 7 kali, terus mereka sambil bersuka cita kepada Tuhan, akhirnya tembok itu secara ajaib, secara mukjizat tembok itu runtuh. Lalu kota Yeriko dapat mereka taklukkan dengan begitu mudahnya. Padahal saat itu kekuatan dari kota Yeriko itu benar-benar hebat loh, temboknya aja tinggi dan besar, susah mereka untuk masuk. Tapi dengan bantuan dari Tuhan, mereka dapat merebut kota Yeriko dengan begitu mudahnya. Besokannya mereka harus merebut kota yang bernama Ai. A sama I, Ai. Kota ini mah kecil, temboknya juga nggak ada, gampang banget nih kalau langsung direbut, langsung mereka duduki kota itu. Tapi ternyata nggak begitu, mereka kalah. Banyak jumlah pasukan mereka yang terluka dari bangsa Israel. Padahal Ai ini gak ada apa-apanya ketimbang kota Yeriko yang begitu besar. Lalu Yosua di situ bertanya-tanya, kenapa bisa begini? Kalian pasti tahu ceritanya kan? Tentang si cerita yang Akan itu loh, Akhan. Nah itu, gara-gara Akan itu bangsa Israel mengalami kekalahan saat mereka melawan bangsa dari Ai, kota Ai itu. Di situ karena kelakuannya Akan yang melakukan kejahatan, dia ngambil barang yang semestinya itu harus dimusnahkan, juga ada barang yang harus dikasih ke bait Allah, malah diumpetin, dan Tuhan gak suka. Akhirnya karena kejahatannya Akan, bangsa Israel harus terima akibatnya. Akhirnya dari situlah Akan dan seluruh keluarganya itu menerima hukuman. Mereka dihukum mati karena mereka sudah merugikan banyak orang. Mereka sudah merugikan bangsa Israel karena hanya apa? Hanya satu kejahatan Akan itu sendiri. Ya ampun, setiap kejahatan itu selalu memang ada konsekuensinya, selalu ada akibatnya ya. Sama seperti ceritanya Kain dan Habel. Siapa yang tahu? Iya, Kain dan Habel itu. Jadi Kain itu adalah anak sulung, punya adik namanya Habel. Nama orang tua mereka adalah Adam dan Hawa. Orang pertama yang ada di bumi ini, yang diciptakan sama Tuhan. Jadi Kain dan Habel ini punya kesukaan masing-masing. Kalau si Habel ini itu lebih senang sama binatang, jadi dia berternak gitu, punya hewan peliharaan. Nah kalau si Kain ini lebih senang sama bertani. Jadi saat itu mereka sama-sama mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tapi Tuhan lebih senang sama korban bakaran yang dibakar oleh Habel, yaitu kambing dombanya Habel. Di situ
Kain bukannya bertanya-tanya kenapa ya, kok Tuhan lebih suka sama persembahannya Habel, nggak suka sama persembahannya Kain, padahal sama-sama mempersembahkan yang terbaik. Tapi Kain nggak bisa berpikir dengan baik gitu, malah dia punya iri, punya dendam terhadap saudaranya, terhadap adiknya sendiri Habel. Di situ dia bunuh Habel. Memang nggak ada yang tahu. Karena saat itu kan di muka bumi cuma ada 4 orang, Adam, Hawa, Kain dan Habel. Saat Kain mengajak pergi Habel, terus Kain bunuh Habel, nggak ada yang tahu. Adam dan Hawa ini nggak tahu, tapi Tuhan tahu karena di situ darahnya Habel itu berteriak kepada Tuhan. Lalu Tuhan tanya sama Kain, Kain di mana adik kamu? Tapi apa jawabnya Kain? Langsung dia bilang, oh iya ya aku yang ngebunuh. Enggak, dia menutup-nutupi kejahatannya juga. Kenapa Tuhan kok nanya sama aku tentang Habel? Emang aku tuh penjaga adikku, baby sister adikku? Kan enggak. Gitu jawabnya Kain. Tapi dipikirnya Tuhan gak tahu apa yang diperbuat oleh Kain. Tuh dipikirnya Kain, Tuhan gak tahu apa yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Di situ Tuhan bilang, kenapa kamu malah bunuh Habel? Lalu di situ barulah Kain sadar bahwa Tuhan itu mengetahui. Tuhan itu mengetahui segala sesuatunya. Tuhan maha melihat, Tuhan maha hadir, itu semuanya. Keren banget kan? Lalu baru di situ wah Tuhan itu memang ajaib. Tuhan itu agung, Tuhan itu dahsyat, dan Tuhan tuh tahu apa yang dilakukan sama Kain. Dari situ Kain harus menerima hukuman dari Tuhan. Di situ Kain dibuang sama Tuhan. Dan dia harus menebus sampai seumur hidupnya itu harus hidup dengan perasaan bersalah terhadap adiknya Habel. Aduh, makanya ya setiap kejahatan itu pasti ada konsekuensinya. Setiap kejahatan itu pasti ada akibatnya. Dan apa yang kita tutup-tutupi pasti ketahuan sama Tuhan. Karena kan Tuhan melihat kita dimanapun kita berada. Ya adik-adik kita mau belajar yuk dari ceritanya Kain dan Habel, ceritanya Akan dan Yosua ini yang merebut kota Yeriko, yang mereka dikalahkan saat melawan bangsa dari kota Ai ini. Terus bagaimana Kain harus menerima hukuman dari Tuhan. Kan gak enak ya adik-adik menyimpan kejahatan itu atau kita melakukan suatu kejahatan. Jadi mulai dari sekarang yuk kita mau sama-sama, adik-adik juga kakak dan juga orang tua, kita mau belajar untuk mengingat bahwa setiap kejahatan itu ada hukumannya. Mungkin adik-adik ada yang aku nggak kenapa-napa kak, padahal waktu itu aku bohong loh, aku nyembunyiin uang mama aku nggak tahu. Iya memang tuh mama kamu nggak tahu, tapi kan Tuhan tahu, dan setiap apa yang kalian lakukan itu pasti ada hukumannya nanti. Kalau mama kalian tahu pasti marahnya kayak apa ya kira-kira mama kalian. Oh enggak kok, mamaku mah orangnya penyabar, sabar banget sama aku. Aku mau diapain juga, aku mau melakukan apapun juga mama sih diem-diem aja. Iya, mama sih diem-diem aja, tapi kalian gak dikasih makan nanti sama mama kalian. Ya aduh sedih sekali. Ya kita mau belajar sore ini kalau setiap kejahatan yang gak kita buang tuh harus kita kalahkan. Juga kita harus taat sama perintah orang tua, kita mau sama perintah sama guru yang di sekolah, dimanapun kalian berada, supaya kalian menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena kalian mau mendengarkan dan kalian mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar sama-sama, kita sudahi firman Tuhannya sore ini. Kakak mau kalian semuanya tutup tangan, lipatkan tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore ini. Tuhan sudah mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa kami ingin selalu Tuhan untuk mengingat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami dapat melakukannya setiap hari, setiap waktunya Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan akan firman-Mu Tuhan sehingga kami mendapatkan hukuman Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa melalui firman ini menyadarkan kami, menguatkan kami sehingga kami
kami menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan. Dan biarlah sekeliling kami dapat melihat bahwa Kristus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Biarlah kiranya Kau mau memberkati setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Apapun yang kami lewati, apa yang kami rasakan saat ini, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih peduli dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk keluarga kami Tuhan. Kau memberkati orang tua kami Tuhan. Biarlah kiranya Kau mau memberkati mereka Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka Kau yang berkati. Kau memberikan mereka hikmat sehingga mendidik setiap anak-anak sekolah minggu adik-adik saat ini Tuhan menjadi serupa dan seturut dengan gambar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pendidikan kami, masa depan kami Tuhan. Selalu Kau pegang kami, lingkupi kami, lindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang membawa terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat firman-Mu dan bertumbuh berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah, shalom.